Halo semuanya, kembali lagi di Ruang Sehat bersama Eta Wanesya. Kali ini akan berbeda dari biasanya ya, karena di sini aku udah bersama seseorang yang bukan hanya memiliki cerita menarik, tapi juga beliau ini pekerjaannya itu mengandalkan suara dan stamina di hari-harinya. Ini dia Mas Dosan. Halo, perkenalkan aku Dosan. Oke, Ini suaranya deh enak ya. udah enak-enak, Kan tadi udah katanya masuk. mengandalkan suara. Oh ya. Oke, oke. Dan hari ini Mas Hmm, dosen ya akan bercerita tentang kesehatan yang cukup panjang ya. Ini jadi bukan instan, tapi perjalanan yang jujur dan nyata ya Mas. Sebelum kita ngobrol, mungkin intro dulu ya. Etawanesia untuk kesehatan Indonesia. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Dosan Pradana dan kebetulan berprofesi sebagai radio broadcaster atau penyiar radio dan sudah kurang lebih udah belasan tahun juga ya. Udah mendarah daging atau ngoyot ya? Udah ngoyot kayaknya nih. Dan ya seneng sih bisa Ya. dikatakan sudah menemukan jodohnya. Oh ya Walaupun sudah. perjalanannya kayak tadi yang udah Cukup disampaikan panjang ya. nggak mudah dan Heeh. nggak singkat juga, tapi Iya. akhirnya ketemu lah sama jodoh. Iya. Jodoh ini. Judulnya. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya ya Mas Dosan, aku nih penasaran banget ya mengenai kehidupan sehari-harinya Mas Dosan itu seperti apa sih? Pasti kan orang-orang di luar sana mikirnya tuh sebagai seorang penyiar banyak orang yang mikir bahwa pekerjaan tuh duduk di depan mic gitu kan udah selesai. Tapi kenyataannya tuh gimana ya Mas? Kenyataannya ya memang benar seperti itu Iya, ya. Jadi kebetulan aku kan sebagai seorang radio broadcaster atau iya. penyiar radio dan ini udah berjalan dari 2013 Oke. dan memang betul banget kalau dibilang enak ya jadi penyiar radio kerjanya cuma ngomong dan juga duduk itu Iya, emang bener ya. benar-benar. Itu nggak bisa dipungkiri memang duduk bayangin aja kita itu aku itu siaran 5 sampai 6 jam dalam Iya. satu hari ya. Wah, Jadi dibayangkan iya. duduk, Heeh. ngobrol, apapun kondisinya, mau lagi bete atau lagi patah hati, Iya. atau mungkin lagi happy tapi harus membawakan apa namanya informasi yang harus ditahan, gak boleh terlalu Mm-mm. terdengar happy, atau mungkin lagi nggak, atau tapi harus ngehibur orang-orang yang lagi dengerin. Dan Iya. nggak cuma lagi siaran aja, orang kan mungkin ngedengerinnya penyiar radio ya kerjanya cuma siaran, tapi nggak cuma itu karena kita itu ya siaran itu kan yang Mm-mm. di box ya 5 Iya. sampai 6 jam. Tapi setelah itu kan kita produksi, rekaman dan lain Hmm, sebagainya. Yang otomatis durasi duduknya nggak cuma 5 sampai 6 jam aja iya, ditambah sisanya. Kayak iya, gitu. Jadi bayangkan aja kalau misalkan dalam waktu 24 jam mungkin aku membayangkan posisi yang sering banyak dilakukan adalah duduk dan juga duduk. rebahan. Oke. Duduk dan juga rebahan. Dan selain jadi penyiar radio, memang aku kebetulan punya hobi nyanyi, Mm-mm. masak, sama Masak juga. traveling. Oh iya. Cuma akhir-akhir ini travelingnya lagi dikurangin ya, Heeh. karena in this economy ya. Travelingnya Iya, dikurangin karena iya. memang lagi banyak kegiatan aja sih di tempat Oke. kerja dan masak-masak udah mulai aku lakuin lagi karena sempat berhenti Mm-mm. karena mager itu ya kayak gitu. Dan eh, pas kegiatan karena saking banyak mungkin ditambah juga karena aku jujur bukan orang yang apa hobi banget olahraga dan bukan Iya, kan sekarang lagi banyak tuh apa namanya para pelari-pelari tuh iya. yang udah pada seneng lari. Mm-mm. Aku jujur bukan yang tipe kayak gitu. Iya. Dan ya ini bukan hal yang patut ditiru juga tapi ya Mm-mm. mungkin inilah salah satu yang bikin aku udah duduknya banyak Iya. di depan layar Iya terus betul. di rumah juga rebahan, di depan layar lagi Heeh. scrolling media sosial ya. Iya, iya. Otomatis ya tahu sendiri ya. Berarti Mm-mm. apa yang akan aku rasakan? Iya. Pegel. Pegel. Pegel tapi masih dilakukan. Gimana itu? Iya, iya, iya. Kayak gitu. Ini sukanya nyanyi, Mhm. masak, dan juga traveling ya. Jangan disuruh masak di sini ya. Ya. Repot nanti soalnya. Iya. Tapi ini kalau misal musik tuh musiknya sukanya apa, Mas? Aku jujur nggak spesifik yang Iya, lagu apapun ya. iya, Nggak suka genre tertentu entah blues atau apa. Tapi menurut iya, aku musik yang enak adalah musik yang memang aku ngerasa itu aku suka. iya, Jadi kalau itu jazz dan aku ngerasa itu suka ya, ya aku dengerin terus dan aku tipe orang yang kalau misalkan lagu ini ya, iya, aku suka sama satu lagu, aku bakal dengerin lagu itu selama sampai aku bosen. iya, Jadi bisa aku dengerin di headset
sampai aku bosan di jalan dimanapun. Aku Mm-mm. dengerin itu di rumah, dengerin sampai mungkin ratusan kali. Mungkin kalau ibarat kata mungkin aku bosen ya, handphonenya mungkin Iya. bilang kayak gitu ya. Iya. Tapi aku belum sampai aku benar-benar bosan, baru aku akan dapat lagu-lagu baru lagi buat aku Oke, dengerin gitu oke. sih. Jadi kalau misal lagi suka lagu itu diputer-puter terus Betul, jadi nggak ya. tahu genrenya apapun itu, Heeh. tapi yang jelas satu yang menurut aku paling suka dan apa namanya itu yang bikin happy gitu ya, Iya. lagu ambiar nggak sih? Oh ya, emang Karena sih. kayak semua lapisan masyarakat tuh bisa dengerin dan suka gitu. Iya. Dan shocknya aku pernah beberapa waktu lalu tuh Mm-mm. ya Iya, betul. nonton konser dan itu kalau nggak salah lagu NDX yang waktu itu. Iya. Tapi selain ada baca apa bintang tamunya, tapi salah Mm-mm. satunya NDX, aku kaget karena di samping-sampingnya aku tuh kebanyakan mahasiswa Mm-mm. dan mereka hafal lagu-lagunya. Jadi ya menurut aku, oh berarti ya memang kalau dulu orang dengerin lagu dangdut ambiar itu identiknya kayak orang-orang bisa mohon maaf kasarannya orang kampung gitu ya, Alay gitu ya. alay gitu kan. Heeh. Sekarang ternyata enggak, buktinya mahasiswa-mahasiswa pada hafal, bahkan Heeh. aku yang nggak kepikiran, oh ternyata mereka hafal, bahkan lebih hafal dibandingkan aku Iya. gitu. Mas tadi kan juga ada suka masak ya. Mhm. Terus traveling udah sampai mana aja nih travelingnya? Kalau travelingnya kebetulan masih Jawa-Jawa Oh, aja ya. Jawa-Jawa aja. Dan yang jelas mungkin kalau orang bilang Ya. Jogja istimewa, menurut aku emang benar. Iya, emang Aku sih. nggak tahu apa alasan aku untuk selalu kembali ke Jogja, tapi Iya. aku selalu pengen balik ke sana. Mm-mm. Dan apa mungkin ya itu efek kayak aku bilang ke aku udah terlalu banyak kegiatan duduk rebahan. Iya. Jadi kalau misalnya untuk perjalanan yang terlalu jauh, ini Iya. pinggang dan juga punggung sudah Iya. berteriak-teriak say. Nggak Oke. kuat ya kayak jangan lama-lama Iya. lagi perjalanan gitu. Jadi ya cari perjalanan yang dekat-dekat aja biar Iya. punggung dan juga pinggang ini bisa menerima keadaan gitu Iya, lah. iya, iya. Tadi kan juga Mas Dosan sempat bilang ya, Mhm, punggungnya sakit itu kan karena mungkin juga kebanyakan duduk ya, Mas. betul. Betul. Terus mungkin juga Mas Dosan ini termasuk orang yang jarang olahraga ya. Tepat sekali, 100 untuk Anda. Poin 100 ya, Terima karena kasih, terima kasih. artikulasinya jelas ya. Iya, iya. Tapi sama sih aku juga nggak itu jarang Mhm, banget olahraga deh. mhm. Tapi ngomongin soal memang apa namanya punggung sakit gitu ya, Iya. pegel karena ya aku akui kebiasaan hidupku yang tidak baik itu. Heeh. Tapi ya ada salah satu bentuk ikhtiar yang memang aku lakukan ya. Iya. Jadi ya salah satunya yang ada di depan kita ini. Oke, oke. Jadi yang jelas macam-macam sih. Aku Mm-mm. orangnya kayak berobat udah pernah. Cuma kan Mm-mm. kalau misalkan minum painkiller terus-terusan kasihan juga ya. Iya. Painkiller terus-terusan, terus konsumsi jamu dan lain Iya. sebagainya. Bahkan alternatif-alternatif aku juga pernah sih. Mm-mm. Apa buat ngebantu meredakan lah. Selain aku juga udah mulai merubah pola hidup ya Hidup. olahraga. Minimal kalau aku nggak bisa olahraga seminggu dalam, maksudnya seminggu full olahraga atau Iya. seminggu beberapa kali, minimal seminggu sekali aku harus olahraga. Iya, Terus bagus tuh. juga kalau aku nggak bisa menjadi pelari culture, Iya. paling nggak aku bisa jalan Heeh. dengan secara kontinu lah, misalnya seminggu sekali minimal. Terus Mm-mm. karena aku olahraganya badminton, Oh jadi ya? aku seminggu sekali badminton, terus Mm-mm. jogging juga, tapi nggak yang sampai ikut maraton-maraton atau run-run gitu, aku nggak ikut. Terus juga ya aku coba apa namanya selain udah mulai beralih ke gaya hidup sehat kan tetap butuh asupan ya, Mm-mm. karena ya itu aku melakukan kegiatan ini kebiasaan yang kurang baik itu kan Mm-mm. sudah belasan tahun. Iya. Jadi coba minum suplemen dan lain sebagainya, termasuk yang ada di depan Iya. kita ini. Etawanesia ya. Betul sekali, Etawanesia. Betul. Jadi aku boleh cerita dikit ya. Boleh, boleh, boleh. Fun fact-nya, aku apa namanya kenal susu kambing Iya. itu taunya itu cuma namanya doang. Mm-mm. Ya kan kita tahu ya ada beberapa apa yang logonya apa, Iya, isinya apa gitu-gitu iya, lah iya. ya gitu kan. Jadi aku mikirnya dulu kayak gitu. Terus akhirnya sampai kalau nggak salah sekitar pas COVID, Mm-mm. aku bener-bener dapat produk susu kambing Iya. dan aku coba ternyata dan aku browsing juga kan Heeh. penasaran Iya, ya kan ya. betul. Oh, ini susu kambing beneran gitu kan. Heeh. Terus aku browsing ternyata Etowanesia atau susu kambing ini manfaatnya cukup banyak ya. Betul. Sesuai yang aku butuhkan Iya, juga. Kebetulan aku betul. pencernaan waktu itu kurang oke juga. Iya. Jadi asam lambung terus Heeh. juga
ya punggung ini boyok ini Iya, ya. sakit ya. Punggung pinggangnya ini sakit ya itu Sakit, karena kembali heeh. itu dan udah coba awalnya tuh kayak penasaran terus Mhm, akhirnya kan kalau menurut aku ada tiga dalam kita mencoba merubah pola hidup ya iya, terutama kalau kita lagi ngerasa sakit satu apa semuanya kan sumbernya pikiran. iya, Jadi kita harus betul, berpikir positif dulu, terus betul. berusaha, Heeh, berusaha dari mengubah pola hidup, terus juga mhm, mengkonsumsi hal-hal yang bagus untuk tubuh kita, iya, dan yang ketiga adalah konsisten. konsisten ya. Jadi kalau manusiawi banget sih menurut aku, karena waktu dulu aku pertama konsumsi itu juga pengennya, ya harapannya sekali minum sembuh gitu kan. Mhm, Tapi kan nggak betul. bisa gitu, dan menurut aku itu manusiawi sekali, tapi Iya, nggak bisa kita normalisasi. Jadi ya aku coba apa namanya konsisten rubah pola iya, hidup apa pikiran dirubah nggak boleh apa sakit sakit kalau kita mhm. semakin fokusnya pada rasa sakitnya otomatis yang masuk ke dalam tubuh kita ya rasa Rasa sakitnya mau sakit itu. seberapapun apa kita keras merubah pola hidup ya nggak Iya, bakalan jadi betul terus banget. konsisten apa namanya konsumsi Iya, akhirnya memang nggak bisa langsung sembuh betul. tapi membaik gitu Mhm, sih itu yang bikin aku dan yang jelas aman ya karena menurut aman. aku kan susu ya. Iya, Jadi ya bagus sih menurut aku buat tubuh. iya. Tadi Mas dosen juga bilang ya kalau Mhm, semisal itu tuh butuh konsisten ya. betul. Apalagi tuh orang-orang sekarang pada pengennya yang instan ya. Betul, padahal mie instan aja harus dimasak dulu ya. Ah, betul ya, betul banget nih. Ah, ah. Terus selain itu juga butuh asupan dari dalam ya, termasuknya itu Betul. dari Etawanesia Betul ini. banget. Nah, Etawanesia ini juga pernah ya, Mas, sampai ke ikut pameran di Taiwan. Tuh. Oh, berarti ini sampai ke luar negeri juga? Iya, betul. Oke, oke. Terus juga udah diuji efikasi Mhm. oleh Universitas Queensland dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto loh, Oke, Mas. jadi apa kampus lokalnya udah pernah uji Iya, coba, bahkan betul. internasional udah coba. Betul Ya pantas banget. lumayan ya. Ini membantu sekali dalam Ayah, perjalanan hidup ini ya. ayah, alhamdulillah deh. Oke, tapi pertama kali coba nih ya, Mhm. Mas. Mas tuh skeptis nggak sih kayak bau perengus apa gimana gitu? Jujur, Ya, iya. ya. Mau jawaban jujur atau peres nih? Ya, ya jujur aja Tapi deh. emang iya jujur Ah, karena kita identiknya kambing ya, pasti perengus dong. ya. Nggak ada kambing yang wangi nggak Oh sih? ya, Pasti perengus kan? Dan itu pasti kebayang dari dagingnya aja kita coba udah pas bau perengus bau. kan? Oh, betul. Ya susunya juga otomatis kita kebayangnya kayak gitu. Iya. Tapi memang awalnya kayak gitu dan Ah, aku ya beneran nggak sih ini gitu kan? iya. Terus pas aku coba ya itu ternyata ya kayak susu yang kita konsumsi biasa gitu loh. Iya. Rasanya nggak ada bau-bau perengusnya menurut aku ya. Iya, iya. Menurut aku nggak ada bau-bau perengusnya sih. Jadi Mm-mm. ya fine-fine aja diterima dengan mudah oleh tubuh ini dan alhamdulillah punya manfaat ya. Alhamdulillah. Nah, Mas dosen tadi kan sempat bilang juga ya di Mhm. awal tuh belum banyak perubahan, tapi waktu itu sempat mau berhenti nggak Mas gitu? Kebetulan ya kembali lagi kayak yang tadi aku awal Iya, bilang jodoh ya. jodoh, heeh. Jadi sebelum ketemu sama Etawanesya kan udah Iya, coba yang lain. betul. Maksudnya apa namanya entah pengobatan alternatif dan sebagainya. Iya, Maksudnya kayak herbal-herbal gitulah ya, iya, yang heeh, jamu dan lain sebagainya heeh, gitu kan. Itu kan apa namanya proses yang panjang ya. Jadi iya, udah lama terus sampai akhirnya ketemu sama Etawanesya ini kan iya, setelah ibarat kalau hubungan kan udah iya, putus nyambung sama yang lain kan. Nah, pas ketemu sama ini kan ibaratnya kondisi psikisnya sudah atau mm-mm, mindsetnya udah berubah nih. Oh nggak bisa nih. Ya makanya kayak aku bilang awalnya skeptis bau perengus dan lain iya, sebagainya. Terus kayak manusiawi nggak sih kalau kita kita mau belanja online kan harus ngecek ya iya, deskripsi produknya, lihat reviewnya dan lain betul. sebagainya. Termasuk pas ketemu sama Eta Vanesha juga kayak gitu. Beneran nggak sih kata-kata orang gitu kalau emang Mm-mm. ini bagus terus aku browsing. Sekarang kan ada teknologi Iya, ya. betul, Ada teknologi memanfaatkan. handphone. Jadi kalau HP-nya smart, orangnya Iya, juga harus smart smart ya. ya. Kita gunakan untuk browsing manfaatnya dan lain Iya, sebagainya dan kebetulan manfaatnya kan selain buat sendi atau iya, pertulangan gitu terus mm-mm, buat apa lambung pencernaan ya dan betul. aku memang ada pencernaan juga. Mm-mm. Ya karena kembali lagi kalau balik ke profesinya aku ada fun fact juga penyiar itu hal yang paling dikhawatirkan adalah makannya harus cepet Oh karena kan iya. kita harus ngomong ya jadi Ah, ah, apa namanya misalnya 2 lagu 3 lagu durasi berapa sih 3 lagu sekarang maksimal 15 menit kan ya iya. atau 10 menit 12 menit ya maksimal 15 menit Mm-mm. kan kita makan 15 menit termasuk udah cepet banget kan Iya, jadi ya mungkin karena itu juga jadi pencernaan emang agak lumayan ya iya. tapi memang pas tahu itu buat pencernaan bagus buat sendi atau tulang bagus ya aku Mm-mm. coba
Dan karena kembali lagi perjalanan panjang, akhirnya ya udah berubah. Pikirannya dirubah, nggak bisa instan, harus konsisten dan harus positif dan ngerubah pola hidup juga. Jadi Iya. ya mungkin karena perjalanan itu, the skeptis-skeptis yang itu udah mulai berkurang, akhirnya ya alhamdulillah sampai Alhamdulillah. sekarang. Vidi kepo banget nih gimana sih kalau Mas Dosan itu jadi penyiar? Boleh nggak dikit gitu? Aduh, deg-degan ya. Apakah aku jatuh cinta? Tapi sebelum aku mencoba Ya, nyontoin ya, ya. ini fun fact juga. Boleh, Kalau boleh, boleh. ditanya, kan udah 13 tahun jadi Iya, penyiar radio ya. iya. Apakah aku tuh sering banget ditanya loh. Soalnya karena kita kalau lagi siaran kan live di TikTok juga Iya, ya. oh live Karena juga. sekarang siaran itu kita karena aku di radio, Iya, kita mengikuti perkembangan zaman. iya Jadi kalau dulu betul. hanya kita bisa dengerin lewat radio terestrial, Heeh, kita udah beralih ke digital juga. Jadi bisa iya. streaming lewat aplikasi atau web. Terus juga sekarang kita main di WA, Oh, Instagram. Nah, kita iya. main di TikTok juga. Kebetulan kalau aku dan juga teman-teman itu baru aktif di TikTok Live itu dari Iya. Februari kemarin, dan itu banyak yang Oh, nanyain pasti, apakah penyiar radio itu cita-cita kamu? Jawabannya tidak. iya Jadi tidak. kan kita harus jujur ya, Iya, nggak pernah kepikiran, jujur iya, dulu iya. nggak pernah kepikiran buat jadi penyiar radio. Terus ternyata di 2013 ada lowongan saya pekerjaan Iya. sebagai penyiar radio, aku coba iseng, akhirnya aku dengerin lagi. Jujur terakhir dengerin radio pada saat itu 2000, pada saat SMA, SMP, Ah, ah, ah. SMP kelas 2 aku ingat SMP. banget dengerin. Habis itu udah nggak pernah dengerin lagi, akhirnya dengerin. Terus ada lowongan, aku coba belajar lagi, rezeki sampai sekarang Iya. gitu. Ini beneran nih disuruh nih. Iya, boleh. Dikit aja, dikit. Dikit ya, Dikit, oke. dikit, dikit. Ini ceritanya aku lagi siaran Ya, di boleh, boleh. radio aku Ya, ya. boleh. Ya bukan radio aku sih, tempat aku kerja ya. Iya. Oke, 99 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Oke, santai siang. Gimana? Beneran santai atau justru sekarang masih penuh dengan tekanan? Tapi tenang aja, walaupun kamu masih penuh dengan tekanan karena kerjaan belum selesai-selesai, targetnya belum kecapai mungkin, ada hal yang bisa kamu capai siang hari ini ya. Kamu bisa dengerin Pro 2 FM dan dengerin lagu-lagu favorit kamu buat merubah tekanan itu menjadi sebuah kebahagiaan. Nah, kayak lagu yang satu ini, dengerin sekarang. Kayak gitu ya. Alah, keren Aku sebenarnya banget kayak sih. agak deg-degan gitu loh kalau Oh ya. disuruh nyontoin. Oh ya. Serius, walaupun udah 13 tahun di depan mikrofon ya, Oh ya. tapi kalau di depan siaran pers itu Mm-mm. kayak langsung modenya berubah, tapi kalau pas kayak suruh nyontohin tuh kayak bingung ngomong apa ya. Ya, ya. Jadi mohon maaf ya kalau misalkan kurang Ya. sesuai dengan ekspektasi. Tapi kalau pengen dengerin siaran aslinya ya dengerin Iya. ya Pro 2 FM ya. Ya. Tapi ini juga Vidi tahu ya, tahu sendiri langsung di depannya. Oh, Hmm. ternyata ini orangnya gitu. Tapi aku boleh cerita dikit lagi Boleh, nggak boleh, sih? boleh, boleh. Aku pernah pertama kali on air Iya. pada saat puasa waktu itu Heeh. 2013. Iya. Iya 2013. Hah? Siaran sahur sambil nangis. Wah, kenapa tuh? Gara-gara dulu masih kelihatan umurnya dong ya nanti ya. Iya. Masih zaman BBM. Iya. Jadi siaran tuh sambil kayak gini, bacain BBM. Siarannya yang bener ya, siang ngomongnya jangan diseret-seret, beneran serius. Ah, Sama manajer aku dan ah, memang dia yang latih aku gitu. Jadi pas diajakin waktu itu tandem mm-mm. ceritanya, kamu nggak pengen makan dulu sahur dulu sana? Enggak mas, aku mau fokus siaran aja. Dia temanku makan sahur, Iya. aku nangis Oh, karena kayak ya ampun ternyata siaranku masih jelek banget ya. Sumpah beneran, tapi itu pengalaman pertama dan memang ya kembali lagi kayak perjalanan hidup termasuk karir terus kesehatan dan iya, lain sebagainya itu kan semuanya nggak mudah ya. Pasti betul. prosesnya lama, nggak instan, dan sampai akhirnya kita berada di titik sekarang ketemu sama jodoh kembali lagi ya. Iya, Gitu sih. iya. Perjalanannya nggak cukup mudah ya. Betul. Jadi kalau Mm-mm. dibilang enak ya, Iya, iya karena hanya melihat ya, harus dipraktekkan. iya, iya, iya. Terus kita kembali lagi ya Mas Dosan. Eh, kan Mas Dosan sebelumnya nggak kenal susu Etawanesia Betul. ini ya. Terus kenalnya itu waktu COVID dan sampai sekarang masih konsumsi ya? Iya, betul masih Masih. konsumsi. Kalau dulu jujur karena Iya, baru kenal, iya, dan kalau dulu kan berarti aku kenal itu 2000, kalau tahunnya udah lama ya. iya. Tapi kalau aku tahu dan mulai mencoba langsung itu di 2020 kalau nggak salah pas COVID. 2020 Pas ya. COVID dan itu kan nggak konsisten. Iya, Jadi mungkin efeknya juga kurang berasa ya. iya, Tapi memang kalau ya itu apa namanya? Kayak tadi tiga hal yang menurut aku untuk tubuh kita dan untuk kehidupan kita kan iya, positive thinking, iya, terus pikiran. juga
berusaha dan Mm-mm, konsisten. Kalau betul. usahanya jalan tapi nggak konsisten kan juga hasilnya nggak akan maksimal Iya, ya. Nah, betul. itu apa namanya? Dulu nggak rajin, Mm-mm, tapi udah tahu dan udah mencoba langsung sampai beberapa bulan terakhir iya. mencoba ya ikhtiar salah satu bentuk ikhtiar ya, Oke. usaha coba konsumsi secara rutin. Mm-mm, Dampaknya alhamdulillah bagus sih untuk tubuh. Asam alhamdulillah. lambung juga bagus. Iya. Ini boyok-boyok ini Iya. ya yang selalu meronta-ronta kalau Iya. lagi traveling Heeh. udah nggak seperti dulu lagi lah. Iya. Tapi pernah nggak sih Mas waktu siaran ya Mhm. tiba-tiba tuh boyoknya sakit atau pegel-pegel gitu? Pernah nggak? Tidak perlu ditanyakan lagi, sudah pasti ya. Ya. Udah kayak tadi aku bilang 5 jam, 6 jam siaran, Iya. keluar dari box pun masih duduk, rekaman. Rekaman kan nggak mungkin kita sambil berdiri Iya, ya. iya, iya. Terus kita produksi iklan dan lain sebagainya itu kan juga sambil duduk. Jadi Mm-mm. nanti efeknya ya biasanya pas udah nyampe rumah, Iya. bayangannya ya, padahal aku kerja cuma duduk ya, tapi kalau nyampe rumah kayak badan sakit semua, Iya. punggung, pinggang kayak pegel semua, Heeh. kayak habis romusa gitu kan. Kayak gitu, bener kerasa Heeh. banget dan otomatis ya kalau orang sakit Iya. nggak mungkin bisa maksimal dong ngelakuin aktivitas ya. Iya, Kalau betul. kayak siaran kita harus happy, berarti kan happy-nya sambil nahan rasa sakit. Heeh. Terus kalau pas lagi cenit gitu kan, pas lagi on air otomatis kan ke distract ya. Iya, ya. Nah kayak gitu. Jadi kalau Mm-mm. ditanya pernah atau nggak usah ditanya, sudah pasti saya. Oke, tapi dibandingkan sebelum konsumsi susu Etawanesia dan Mhm. setelah konsumsi susu Etawanesia, apa perbedaan yang paling Mas Danar ini rasakan? Ya pastinya rasa sakitnya udah mulai berkurang ya. Bisa. Jadi udah ngebantu banget yang kalau dulu kayak Romusa banget gitu ya, Ya, padahal cuma duduk gitu. ya. Makanya kadang suka kesel kalau ada orang yang bilang, ya kamu kenapa sih pegel orang cuma duduk doang gitu. Iya. Justru itu kan tantangannya ya. Ya itu apa namanya udah mendingan banget Heeh. ngebantu lah intinya kalau Iya. ya kayak duduk ini kan habis siaran juga Iya, nih, ya. habis siaran 5 jam. Mm-mm. Duduk ke sini ngobrol duduk lagi kan. Iya. Sudah tidak meronta-ronta lagi seperti dulu ya. Alhamdulillah ya. Kalau itu boleh nggak siaran sambil kita podcastnya sambil berdiri? Jadi lebih enak lah buat Iya, aktivitas, ya. terus buat siaran ya otomatis kita ngobrol juga jauh lebih enak karena nggak sambil nahan-nahan rasa pegel gitu sih. Best Mm-mm. lah. Oke. Terus ya Mas kembali lagi ada rekan sesama penyiar atau Mhm. staf di sana yang waktu pertama kali lihat Mas ini minum susu Etawanesia itu ada yang nanya nggak Mas? Nah, kebetulan fun fact-nya itu Iya. karena waktu itu COVID itu banyak yang mengkonsumsi juga. Oh Jadi iya. banyak kayak Mm-mm. ya itu karena kita dapat apa namanya Etawanesianya terus kita konsumsi Iya. kan apa nggak cuma aku ya. Jadi Heeh. banyak yang coba. Cuma mungkin kan Iya. apa namanya karena penasaran entah Mm-mm. mereka browsing juga kayak aku atau Iya. gimana kan aku juga nggak begitu paham Heeh. ya. Tapi ya jadi nggak bertanya-tanya tapi justru apa namanya ya bareng-bareng kayak trial Iya. together gitu ya. Heeh. Kayak gitu sih, tapi cuma memang ada beberapa teman yang tapi bukan teman kerja ya, teman Iya. yang main ke rumah gitu. Oh, Mm-mm. kamu minum ini ya? Enak nggak gitu nanya. Ya pasti pasti kan penasaran ya, karena Iya. kebanyakan kan minumnya susu sapi ya. Mm-mm. Nah, ini akhirnya tahu ya. Ya enak sih aku coba rasanya ya normal kok kayak nggak bau perengus, nggak apa Oke. sih kalau bukan amis ya, tapi kayak ya amis gitu lah ya mungkin Mm-mm. bahasanya gitu dan pada nanya juga sih emang bagus ya ya kalau aku baca sih kayak gini pasti otomatis kan jelasin ya Iya. dan ya karena waktu itu belum apa namanya belum konsisten banget ya Mm-mm. jadi nggak bisa memang menjelaskan secara ya progresnya lah ya tapi Iya. kalau secara rasa aku bisa jelasin karena memang aku mengkonsumsi langsung gitu. Mm-mm. Dan terus akhirnya mereka coba juga ya Mas? Waktu itu ya berarti kan beberapa bulan terakhir ya, Iya. karena aku yang konsistennya kan beberapa bulan terakhir. Iya. Jadi ya ya namanya orang yang tadinya merasakan apa namanya kayak terikat di Iya. pinggang gitu kan, pegel-pegel terus Iya. tiba-tiba enak kan kayak pengen pamer nggak sih? Iya. Iya nggak sih secara nggak langsung kayak Iya. pamer, ih aku kemarin-kemarin pegal terus mungkin ya Mm-mm. tumben nggak ngeluh Iya. pegel gitu teman main kayak gitu ya. Iya. Iya dong ya. Kan udah ada etawa Asia. Iya. Oh ya Mas Dosan dari Mhm. tadi kita udah ngobrol seru banget nih ya. Betul. Kayaknya kurang deh kalau kita nggak minum susu Mau Etawanesia. mau banget. Oke. Ini Mas udah datang, yuk kita Mhm. minum. Oke. Ini boleh ini nggak? Cheers dulu gak Cheers sih? dulu. Yeay. Yeay, ting. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Gimana rasanya kayak ASMR ASMR gitu?
Gitu nggak sih? Tapi enak, 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 enak. Enak. Nah, tolong habis ini, tolong ya tim-tim yang di belakang ini langsung dibungkus bawa pulang ya. Ah, ya pasti Lumayan dong. buat stok di rumah, Iya. buat di rumah saya. Oh, berarti ini selalu stok di rumah ya? Iya dong. Ya Ya. sekarang kalau misalnya tiap kali mau minum terus harus beli Ya. PR ya. Ya. Jadi mending kayak beli di stok sekalian. Nanti kalau Ya. udah mau habis stok lagi kayak Mm-mm. gitu nggak sih? Ya betul. Nanti jangan lupa juga buat ibu ya. Ini juga selain buat anak-anak muda ya, mungkin kita kan, aku Gen Z ya, Mhm. juga bisa buat Aku Gen orang, Alpha. Gen Alpha ya. Oke. Ini juga bisa buat orang tua ya. Mungkin nanti Mhm. bisa ibunya Mas juga bisa konsumsi gitu buat menjaga kesehatan tulang, sendi dan juga Tapi pernafasan. kalau buat misalnya kayak anak-anak Ya, SMA gitu bisa juga nggak ya sih? bisa Oh berarti banget. boleh ya? Boleh, karena bisa dikonsumsi mulai dari usia 1 tahun ke atas. Oh, aku pikir Iya, kayak harus mungkin anak-anak sekolah gitu iya, loh yang memang udah usianya udah cukup gitu. Ternyata iya. sampai 1 tahun juga bisa ya? Bisa. Oke, oke, oke. Oke, juga banyak banget ya. Mungkin kan anak-anak kecil tuh ada yang alergi susu sapi ya. Mhm. Tapi itu yang di atas 1 tahun ke atas sih. Ada yang juga coba susu Etawanesia gitu. Tapi buat aku ya, aku Ya, kan menurut ini tanggapan aku pribadi sih ya, ya, opini aku pribadi. Mungkin ya. teman-teman juga beda, tapi menurutku Mm-mm. ini tuh kayak ringan banget di tenggorokanku. Oke. Ya selain memang manfaatnya juga gacor ya, Mm-mm. tapi ya aku bilang gacor karena kan merasakan sendiri Iya, ya. betul, betul, betul. Nah, jadi ringan banget di Mm. tenggorokan karena apa namanya sometimes kan ada yang kayak ganjel di Iya, tenggorokan. Nah, iya, menurut aku sih ini ringan banget sih. Jadi ya kalau ada yang sama seperti aku gitu ya, iya. mungkin sesama yang banyak duduk, apalagi sekarang Mm-mm. semuanya kerjaan kan duduk ya, Iya, pulang ke rumah juga betul. misalnya mau WFH, WFO, WFA, Mm-mm. duduk ya. Iya, betul. Nggak Duduk mungkin kita terus. ngerjain laporan sambil berdiri ya. Iya, Nanti ditanyain, kamu sakit ya? Gitu, jadi enak lah. enak ya. Tolong nanti habis ini dibungkus ya. Siap, siap, siap. Oke, Mas Dosan. Jadi Mas Dosan ini kan udah lama konsumsi ya susu Mhm, Etawanesia. Untuk kandungan susu Etawanesia ini sendiri ada susu kambing Etawa dengan ekstrak daun kelor ya. mhm, Dan itu tuh juga bagus banget buat ya tadi yang aku bilang ya, untuk kesehatan tulang sendi, terus mhm, pernafasan, terus juga bisa dikonsumsi mulai dari usia 1 tahun ke atas mhm, gitu. mhm. Iya itu setuju sih karena Ya, kan terlihat ya saya ya, ada daun kelornya ya. iya betul banget. Ya dan memang daun kelor kan memang banyak manfaatnya Iya ya. betul. Jadi ya eh tahu pastilah kan udah konsumsi ya. Iya, iya betul. Keren-keren tapi keren sih. Ternyata aku tuh baru ngeh loh. Ya, Baru ngeh aku walaupun udah apa namanya pegang boxnya, heeh. tapi ternyata baru ngeh kalau ada tulisannya apa namanya memang 1 tahun itu bisa karena biasanya cuma oke aturan pakai apa komposisinya Iya, apa gitu loh. heeh. Berarti selama ini konsumsi ya udah dikonsumsi Iya konsumsi karena kan aja gitu ya. ya namanya manusia udah Iya, browsing iya. udah kan nggak mungkin di usia aku udah itu ya. Udah di tengah kesibukannya mungkin ya. Mhm. Iya bisa dikonsumsi 1 tahun ke atas. Iya, teknologi ini cukup membantu tapi juga kita harus membaca dengan Iya, tepat ya. betul banget. Mhm, Oke Mas, mhm, Vindi ini kepo banget ya mengenai Mas Dosan ini kan sebagai penyiar radio ya. betul. Pasti ada suka dan dukanya. Mhm. Kalau boleh tahu, ya cerita dikit boleh nggak? Mau sukanya dulu atau dukanya dulu? Ya, Mau suk- apanya dulu? sukanya dulu deh, sukanya dulu. Sukanya dulu. Ya Kalau boleh sukanya sukanya dulu. jujur eh hal sesuatu kita nggak bisa dipungkiri ya, Ya, sesuatu hal yang dilakukan selama belasan tahun yang aku ya, lakukan pasti ada titik jenuh atau rasa jenuh apa ya, namanya datang mengundang ya. ya. Tapi yang bikin aku tetap bertahan dan suka ngerasa Mm-mm. happy itu adalah ketemu sama orang-orang baru. Ya. Karena kan kita di radio nggak cuma siaran nganterin lagu, Mm-mm. ngasih informasi, tapi juga ketemu sama narasumber-narasumber, Iya ada betul. ketemu sama dosen, atau ada publik tokoh, tokoh-tokoh ya, Mm-mm. terus teman-teman komunitas, mahasiswa yang mereka punya backgroundnya masing-masing, punya Iya. ceritanya masing-masing, karakternya masing-masing juga. Dan fun fact-nya,
Aku dulu kan salah satu cita-cita aku itu pengen ini kayak pelayanan gitu ya. Jadi kayak Iya. pramugara, terus di banker, Iya. ketemu sama orang-orang dan Mm-mm. kan secara nggak langsung sebetulnya ini salah satu salah satu perwujudan cita-cita dalam versi yang lain ya. Iya. Ketemu banyak orang, ketemu berbagai macam Iya. karakter. Nah, itu yang bikin aku suka dan mungkin yang tanpa aku sadari membuat aku akhirnya bisa bertahan sampai sekarang. Mm-mm. Kalau ngomongin soal dukanya, kalau dukanya itu banyak pasti, Mm-mm. tapi justru tertutup dengan hal-hal yang bikin kita happy gitu ya. Ketemu Oke. sama teman-teman yang kebetulan lingkungannya positif. Aku bukan tipe orang yang suka membaca, Iya. tapi dengan jadi penyiar radio akhirnya aku baca informasi, aku Ah. baca apa namanya artikel-artikel. Itu kan secara nggak langsung mau nggak mau aku baca dan aku dapat Mm-mm. knowledge-nya ya. Iya. Itu yang bikin senang juga. Nah, dukanya penyiar itu kayaknya nggak cuma penyiar ya, Iya. di dunia broadcasting Ah. itu tidak mengenal yang namanya tanggal merah. Iya. Jadi kalau semuanya hitam kecuali Mm-mm. itu jatah libur Iya, iya. gitu. Terus makanya harus cepet ya. Iya, tadi yang sebelum. Makanya harus cepet. Terus kadang juga karena kan kita kerjanya shifting ya. Iya. Kebetulan aku nggak 24 jam. Kalau di kita tuh nggak 24 jam. Iya. Tapi 19 jam. Dari jam 5 sampai jam 12 malam. Mm-mm. Sometimes ada kayak jumping shift gitu loh. Iya, shiftnya jumping. Dari jam 12 terus tahu-tahu kita harus on air lagi di Oke. jam 5 subuh. Mm-mm. Kayak gitu. Dan itu memang pinter-pinternya kita menjaga kondisi tubuh lah ya. Dan Oke. ada yang dukanya lagi itu adalah ketika kita sedang dalam kondisi atau mood yang nggak baik-baik Mm-mm. aja. Aku pernah siaran harus happy. Iya. Kalau nggak salah dulu siaran tanggal lagu, bayangin aku siaran tanggal lagu dalam Mm-mm. kondisi aku lagi patah hati sepatah-patahnya. Ah. Jadi ada saksi temanku, aku habis siaran tuh, feedernya aku turunin dan aku nangis. Iya. Tapi pas harus feedernya naik, aku langsung happy lagi. Iya, Karena iya, tanggal iya. lagu nggak mungkin dong. Oke teman Pro 2 kita masuk ke nomor 20. Nggak mungkin kayak gitu kan. Iya, Mau iya. nggak mau, pokoknya ya kita harus kayak mode on off-nya Iya, iya, otomatis iya. gitu Betul, kan. betul. Jadi pengennya pendengar, orang yang lagi dengerin kita ya happy, Happy, terhibur iya. gitu. Itulah dukanya kayak gitu sih. Mm-mm. Oke. Tapi banyak happy-nya yang jelas. Jadi kalau misalkan ada yang mungkin yang pengen tertarik menjadi penyiar juga boleh dicoba ya. Buat apa namanya menambah pengalaman dan belajar Iya. public speaking juga bisa. Iya. Oke, tadi udah jelasin suka dan duka ya. Dan sukanya ini ya pastinya bertemu dengan banyak orang-orang itu ya. Betul. Oke, Mas Dosan Mhm. tadi bilang kalau kerjanya itu ada jumping shift-nya ya. Mhm. Nah, itu caranya Mas Dosan menjaga stamina-nya tuh gimana ya, Mas? Oke, jadi kayak yang tadi aku bilang ya, kan Iya. ada jumping shift dan selain itu apa namanya selain jumping shift kan kadang namanya kita di dunia broadcasting kan ada event ya off air, Iya. on air gitu kan. Itu Heeh. kan juga di luar jam siaran kita otomatis tenaganya juga lebih besar ya dibanding kalau misalnya off Iya. air itu ketemu sama orang harus apa ngatur crowd dan lain Heeh. sebagainya. Itu emang benar-benar kita harus pandai-pandai ngatur waktu yang jelas istirahat. Kalau memang memungkinkan disempetin olahraga. Iya. Terus minum apa asupan terutama Heeh. asupan juga penting, makan makanan bergizi, suplemen dan Mm-mm. sebagainya. Nah, ini kan kalau Etawanesia ini kan selain memang buat apa namanya tulang dan Tulang juga sendi. apa namanya buat pencernaan kan bagus juga Iya. buat apa namanya imunitas ya. Iya, daya Nah, tahan mungkin ini tubuh. bisa apa namanya ngebantu juga teman-teman. Nah, ya aku juga konsumsi jadi alhamdulillah sih nggak gampang sakit ya. Mudah-mudahan Alhamdulillah. jangan pernah sakit juga ya. Pengennya Iya, sehat terus biar kerjaan amin. juga aman gitu. Jadi itu sih istirahat cukup, Mm-mm. terus gaya hidup sehat, Iya. asupan makanan, olahraga disempetin, terus pikiran juga sama Mm-mm. minum apa namanya suplemen atau Etawanesia ini buat ngebantu ngedoping dari dalam juga. Iya. Gitu sih. Menurut aku sih kayaknya itu udah bisa ngebantu banget ya Oke. buat kita tetap stay on Mm-mm. selama siaran dan juga beberapa kegiatan-kegiatan kita lah. Oke. Oke, Mas Dosan, terima kasih banyak ya udah mau Mhm. jujur cerita dan juga udah meluangkan waktunya ya di tengah kesibukannya Thank you, ini. Etawanesia. Iya. Terus Vindi tuh suka banget ya ceritanya Mas Dosan yang mengenai eh, perjalanan kesehatan itu nggak instan ya. Betul. Semuanya itu butuh konsisten ya. Mm-mm. Ada ya di luaran sana yang mungkin kondisinya mirip kayak Mas Dosan nih, Mhm. yang kerjanya duduk lama, badan udah mulai protes, tapi belum nemu solusi yang beneran cocok itu dari Mas Dosan itu gimana nih? Mau bilang apa ke mereka gitu?
Oke, mungkin buat teman-teman ya Iya, yang nonton podcast ini, iya, yang punya permasalahan hidup seperti diriku ini ya, iya, memang nggak bisa dipungkiri kita banyak duduknya, banyak rebahannya yang tanpa iya, kita sadari itu juga menyusahkan hidup kita iya, juga betul, ya, betul. walaupun enak. Jadi coba kembali lagi ada tiga dalam hidup Iya, ini betul. menurut aku yang harus kita lakukan. Mm-mm. Pikirannya dirubah, jangan Iya, kalau udah sakit ya jangan fokus ke sakitnya, tapi iya, fokus kepada gimana caranya penyembuhannya. iya, Terus apa namanya? Jangan kalau udah fokus penyembuhannya harus ada usahanya dong, cari iya, tahu. Nah, kalau aku dari perjalanan apa namanya untuk mengubah rasa sakit itu akhirnya ketemu sama Etawanesya ini dan setelah dilakukan secara konsisten akhirnya mm-mm. apa namanya? Ya tuh, yang ketiga kan konsisten ya. Iya, Setelah konsisten. dikonsumsi secara konsisten akhirnya membuahkan hasil. Mm-mm. Jadi kalau misalkan pikiran kita atau hati kita kepengennya yang instan itu sangat manusiawi tapi tidak Iya, untuk kita apa namanya turuti ya. mm-mm. Karena yang sesuatu yang instan itu juga hasilnya bakal instan juga, nggak Iya, akan awet. betul. Jadi kalau sesuatu yang kita lakukan secara by proses, Mm-mm. otomatis hasilnya mungkin akan lebih long last. Iya, Jadi jangan pernah patah di tengah jalan, konsisten dulu, mm-mm. ubah pola hidup, ikhtiar, pikiran, dan juga konsumsi Etawanesya ya. Kalau yang punya di aku ini yang dari pengalamanku mengkonsumsi Etawanesya ini adalah salah satu perjalanan panjang yang akhirnya membuahkan hasil Hasil. dan membantu karena bekerja itu kan sekarang untuk tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi Iya, bisa jadi buat teman-teman yang jadi tulang punggung, harus mm-mm. membantu orang tuanya untuk adiknya dan lain Iya, sebagainya. Ini kan ngebantu kita beraktivitas dalam iya, bekerja, betul. beraktivitas, akhirnya kerjanya enak, otomatis badan enak, kerjanya semangat, hasilnya juga bagus. Iya, Hal-hal positif lah yang apa iya, namanya bisa masuk ke kehidupan kita. Jadi konsisten, jangan melulu sesuatu yang instan. Karena tidak ada yang iya, instan, buktinya yang mie instan aja harus dimasak dulu selama 10 iya, menit ya. betul. Oke, karena Mas Dosan ini ceritanya di prosesnya ya, Mhm. dan kenapa akhirnya tetap konsisten konsumsi susu Etawanisya ini. Dan menurutku itu jadi hal yang paling berharga ya. Buat teman-teman yang nonton, kalau kalian mau tahu lebih tentang susu Etawanisya, cek di deskripsi video ini ya. Oke, aku Vindi dan di sini ada Mas Aku dosan. Dosan ya. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dadah, thank Dadah. you.